Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya bersehat dan luar biasa. Yes. Kurang semangat ya. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya bersehat dan luar biasa. Yes. Ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Amin. Kita sangat mengucap syukur karena pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kita bisa berada berkumpul di tempat ini dan kita mau
Karena kami tahu setiap hari adalah baik. Tidak ada hari yang sial, tidak ada hari yang tidak baik. Semua Tuhan ciptakan hari itu baik. Kalau hari ini kami boleh merayakan malam kudus, malam kelahiran Tuhan Yesus, pimpin jalan kami, terangi hidup kami, supaya setiap kami boleh tetap menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang tetap percaya kepada Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah malam Natal ini kami mau fokus hanya kepada Engkau. Kami mau menghormati Engkau karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Tuhan, tutup bungkus tempat ini, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Tuhan, proteksi dengan darah Yesus semua yang tidak datang dari Tuhan. Setiap kuasa jahat, roh jahat, mantra, dan juga sihir-sihir, semua yang dihalau di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mobil, motor yang kami parkir di bawah, dan semua yang ada di bawah juga Tuhan yang lain, Tuhan proteksi, dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat, orang-orang yang berniat tidak baik, yang mau mencuri, merampok, dan merugikan kami. Semua yang digagalkan dalam nama Yesus. Bahkan radius 200 meter dari tempat ini Tuhan, setiap orang yang sengaja ataupun tidak sengaja lewat, setiap orang yang mendengar firman-Mu, mendengar pujian penyembahan milik Tuhan, Tuhan ubahkan hati mereka supaya mereka mau berbalik dan bertobat kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di malam kudus ini kami mau tabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saya bersama-sama katakan Amin. Terima kasih buat Papi untuk doa pembukaannya dan Tuhan Yesus. Masyarakat sukacita, masyarakat sukacita. Kalau masyarakat sukacita siap untuk menari dan memuji kemuliaan Tuhan, amin. Kita akan melakukan satu pujian yaitu Gloria. Kita masuk tangan ya. Jangan malu, kita sampai lagi.
waktu dan tempat saya persilakan. Ada teman kami Sirena. Komsel kalau ada persembahan dari komsel. Dari setiap komsel. Silakan. Haleluya. Kita nggak ikut. Jangan pilih, semua kelihatan, jangan pilih. Sejak awal perjalanan hidup di tahun ini, ku temui kegagalan demi kegagalan di dalam hidupku. Tuhan, dengan beban salibmu yang ku pikul, berat di pundaku. Tuhan, ku tersungkur jatuh dan aku jatuh lagi, aku letih Tuhan. Kau dengar derap langkah datang mendekat, kau panggil namaku. Kau angkat seluruh bebanku yang meninggi, berat di pundakku. Kau bawa aku keluar dari jalan yang penuh onak dan duri. Tapak-tapak kakimu berlumuran darah, engkau menggendongku. Hingga di saat ini, kemana tak memanggil ku Tuhan, dan ku awali hidup baru di tahun baru yang Tuhan
seluruh bebanku yang menindih berat di pundakku. Kau bawaku keluar dari jalan yang penuh orang dan duri. Tapak-tapak kakiku berlumuran darah, Engkau menggendongku. Hingga di saat ini kemana tak memanggil Tuhan, dan ku awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, kawali seluruh langkah hidupku, agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat. Hingga di saat ini kemana tak memanggil Tuhan, dan ku awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus. Oh, pimpin aku ya Tuhan, kawali seluruh langkah hidupku, agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat. Selamat datang Kau penebusku. Selamat bagimu Kau Rajaku. Selamat datang Kau penebusku. Selamat bagimu Kau Rajaku. Selamatlah. Terima kasih atas kesaksiannya, kiranya kesaksiannya dapat memberkati kita semua. Masih ada lagi yang mau menyaksikan kita kasih Tuhan? Waktu dan tempat saya persilakan. Mari silakan, silakan. Mari silakan. Shalom, shalom, salam. Lagunya pakai bahasa daerah. Mantap, mantap, mantap. Kalipan maju, kalipan supaya
Shalom semuanya. Shalom, shalom. Malam ini saya akan menyampaikan cinta kasih Tuhan lewat sebuah pujian dalam bahasa Biak, mungkin dalam kudus atau dalam bahasa Biak. Mantap, mantap. Kepada kakak yang malam ini saya tanyakan sama-sama ya.
tahu isi hati kita masing-masing. Tiba saatnya untuk kita menyalakan lilin. Saya minta tolong untuk kita bisa mematikan sebentar.
Engkau adalah tempat pertolongan kami. Engkau adalah tempat pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau hari ini Tuhan kami memperingati hari kelahiran Kau, kami menantikan kelahiran Tuhan. Karena kami juga mau lahir untuk kami berubah dari kebiasaan-kebiasaan kami yang lama yang tidak baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di malam kudus hari ini kami mengucap syukur buat setiap kesaksian yang sudah kami dengar Tuhan. Terima kasih buat teman-teman di asrama PN, buat Inco, buat teman-teman dari bola juga Tuhan, dari Persinap, dari Ciamis. Tuhan kami mengucap syukur. Semua oleh anugerah Tuhan. Biarlah di malam kudus ini bukan hanya perayaan yang kami rayakan tahun demi tahun saja, tetapi ini merupakan titik balik kami untuk kami menjadi manusia-manusia yang baru. Roh Kudus mampukan kami untuk kami melayani Engkau, mengasihi Engkau, dan tetap setia dan mengandalkan Engkau. Seumur hidup kami boleh mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada setiap kami. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba merupakan isi hati-Mu yang Kau sampaikan kepada setiap kami. Buat setiap kami juga, kami minta telinga seorang murid supaya kami boleh mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati kami, merenungkannya itu siang dan malam, dan kami menjadi pelaku-pelaku syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Amin. Silakan duduk bagi saudara. Terima kasih Kakak Tasya bersama Ibu Dian Tuhan yang sudah bersama-sama dengan kita semua tadi mengajak kita memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, senang ya kita bisa merayakan Malam Kudus. Besok sudah merayakan Natal. Sebentar lagi sudah berganti dengan tahun yang baru. Semua yang bersuka cita menghadapi di akhir-akhir tahun 2025 ini, atau ada yang masih sedih? Aduh, saya jauh dari rumah. Siapa yang merasa masih jauh dari rumah? Biasa malam Natal, malam Kudus bersama dengan papa mama mungkin di rumah ya, yang perantauan di sini. Ada kita di sini. Tapi tidak usah khawatir. Ya, adakan kita semuanya sebagai keluarga, sebagai teman, supaya kita bisa merayakan Malam Kudus, Natal, Tahun Baru, menyongsong Tahun Baru nanti juga bersama-sama dengan keluarga yang ada di Kota Solo ini. Ya. Nah, saya bacakan ayat Yesaya ayat yang ke-9, pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Tapi di beberapa Alkitab ada yang ayat yang ke-5. Ya. Bunyinya begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita,
Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat yang ke-7 bilang begini, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal. Amin, amin. Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Seharusnya menantikan kelahiran seseorang sama seperti kita ya. Ada perayaannya. Ya. Yesus yang lahir kita rayakan. Apakah dalam hidup kita sudah benar-benar ada sesuatu yang baru, yang lahir yang baru, yang kita akan buat supaya hidup kita di kemudian hari bisa jadi lebih baik? Saya merenungkan kenapa pas perayaan Natal itu berdekatan dengan tahun yang baru. Kenapa nggak dibuat di Februari saja? Kenapa nggak di Juli saja? Kan memang udah dari sananya. Ya. Tapi saya tidak mau membahas yang seperti itu ya. Ini yang sebenarnya saya renungkan dari siang. Kenapa kok pas Natal, pas juga berdekatan dengan tahun baru? Ya. Pernah ada yang bertanya begitu? Saya diingatkan bahwa waktu Yesus lahir berarti ada permulaan kehidupan. Permulaan kehidupan sesuatu yang baru. Semua pernah lahir, tapi mungkin nggak tahu lahirnya seperti apa dari bayi seperti apa. Ada yang sadar dulu lahirnya, oh dulu bayinya saya lahirnya seperti ini, ya. Rambutnya, ya kemarin dari yang di AI itu ada katanya bayi yang lahir rambutnya langsung panjang sekali, kayaknya nggak mungkin ya. Itu kayaknya editing, ya. Karena nggak mungkin lah bayi lahir langsung rambutnya panjang sampai hampir 3 meter kan. Sudah mati duluan di dalam perut mamanya, karena Pak Kli pastinya. Nah, itu sudah pasti nggak mungkin. Ya. Nah, ada sesuatu yang baru dari kelahiran yang baru. Nah, inilah yang tadi saya dapat waktu saya renungkan. Kenapa pas Natal pas juga dengan tahun baru? Ya. Karena dengan kelahiran ada hidup yang baru, sesuatu dimulai yang baru. Makanya pas berdekatan dengan tahun yang baru. Nah, waktu kita lahir, sesuatu yang baru dimulai dalam hidupnya kita. Yang tadinya di dalam kandungan tidak bisa bernafas menghirup oksigen seperti ini, ya. Dulu masih di dalam kandungan semua dijagai di situ yang dalam kandungan ibu kita. Tapi begitu keluar, kita harus bisa survive juga. Nah, sesuatu yang baru berarti waktu kita lahir, kita dapat sesuatu yang baru. Bisa kenal mama-mama mungkin, sudah mulai bertumbuh, ya, mulai dari bayi minum susu, ya, mulai belajar makan bubur, mulai belajar bicara, belajar merangkap, belajar berjalan, belajar lari. Ya. Semua sesuatu yang baru. Apakah di sini ada yang tiba-tiba lahir langsung bisa lari? Yang main-main bola langsung lari kencang? Ya. Bahaya kalau langsung keluar dari bayi tiba-tiba langsung lari. Sesuatu yang baru, harus belajar dahulu. Sama juga dalam hidupnya kita. Waktu kita menerima Yesus dalam hidupnya kita, ada sesuatu yang baru juga yang harus kita lakukan. Yang tadinya mungkin kita cuma hanya jadi orang Kristen,
KTP saja. Tapi begitu kita lahir baru, kita punya kerinduan untuk apa? Untuk baca firman, untuk renungkan firman, untuk mau berdoa, untuk selalu mengandalkan Tuhan. Nah, ini tidak mudah, teman. Perlu, karena sesuatu yang baru itu biasanya perlu penyesuaian. Kayak tadi teman-teman, ya waktu lahir belajar bicara, nggak ada yang tiba-tiba langsung fase berbicara. Tapi semua perlu proses. Dan proses inilah ya yang nanti akan menentukan apakah kita akan berhasil atau tidak. Karena proses ini yang biasanya tidak disukai oleh banyak orang. Prosesnya seringkali tidak disukai oleh banyak orang. Orang seringkali apa? Cuma lihat di ujungnya saja. Oh, sudah jadi pemain bola terkenal. Oh, sudah jadi musisi terkenal. Oh, sudah jadi seniman yang terkenal. Oh, sudah jadi sesuatu yang terkenal. Tapi tidak bisa melihat bagaimana prosesnya. Nah, proses waktu kita dapat sesuatu yang baru, waktu kita lahir, sama juga prosesnya juga tidak mudah. Coba kalau dulu teman-teman mau belajar berjalan, pernah lihat adik-adiknya, nah itu si siapa? Febrian juga pintar berlari dia. Coba kalau dia dulu misalkan mau belajar berdiri aja, dia sekali belajar naik pegangan tiba-tiba jatuh. Wah, dia nggak mau lagi untuk belajar berdiri lagi. Saya yakin nggak mungkin mau bisa berjalan. Nah, kelahiran Yesus ini menandakan sesuatu yang baru dalam kehidupannya kita semua. Baru dalam artian apa? Mungkin umur kita sudah umur yang ada yang 18, 20 sampai saya berumur 45 ya, yang kemarin. Nah, prosesnya inilah dari proses baru ini sampai dengan kita bisa, itu yang tidak mudah. Itu perlu ada kemurahan Tuhan. Amin, amin. Karena kita menghadapi sesuatu itu tidak semuanya selalu bisa akan sukses dan bisa akan berhasil. Kayak teman-teman yang kuliah, apakah tiba-tiba semuanya bisa lulus dengan baik tanpa belajar? Agak susah kayaknya kalau ini. Tapi kita perlu untuk terus belajar. Nah, proses belajarnya inilah yang seringkali tadi saya bilang tidak disukai oleh banyak orang. Di teman-teman yang main bola, latihannya harus rutin, betul kan? Boleh nggak latihannya sebulan sekali saja? Padahal tandingnya mungkin seminggu sekali. Nggak bisa, harus berlatih terus. Mungkin latihannya bisa lebih banyak lagi. Supaya apa? Supaya bisa jadi lebih mahir. Tapi kalau di tengah-tengah prosesnya ini tidak mau latihan misalkan, kira-kira bagaimana? Akan dipecat. Sama juga nanti teman-teman, kalau nanti ada di dunia pekerjaan, apakah kita tidak dituntut untuk apa? Untuk bekerja dengan baik. Bekerja dengan baik itu prosesnya juga banyak. Kembali lagi, Yesus yang kita rayakan hari ini, kita merayakan malam kudus, malam kelahiran Tuhan Yesus. Ini menandakan sesuatu yang baru. Makanya perjanjian lama ditulis mulai Yesus lahir adalah mulai dengan perjanjian yang baru. Jadi ada perjanjian yang baru di dalam hidupnya kita. Amen, amen. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amen. Apakah waktu kita setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semua langsung suka membaca firman? Belum tentu juga. Apakah kita sudah langsung pintar berdoa? Belum tentu juga. Itu perlu proses dalam hidupnya. Nah, kelahiran Yesus ini, ya, kenapa berdekatan dengan tahun yang baru? Karena memang kelahiran Yesus ini merupakan awal yang baru bagi semua yang ada
di muka bumi. Amin, amin, amin. Termasuk kita semua, termasuk iman percayanya saya, iman percayanya semua yang percaya kepada Yesus. Kelahiran baru dalam hidupnya kita. Kita yang mungkin sudah berumur, ya, kita mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita mau lahir baru. Maka mulai proses yang baru itu sedang berjalan dalam hidup ini. Nah, di malam kudus ini saya berdoa buat kita semua bahwa setiap kita sudah bisa mengenal Tuhan dengan benar, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa lahir baru. Karena tanpa kelahiran baru, tanpa kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dari yang kita belajar itu tidak mudah. Prosesnya nanti akan sulit. Kenapa? Setiap tahun saja keadaan di sekeliling kita juga akan terus bertambah sulit. Kita perlu Tuhan. Kita perlu pertolongan Tuhan. Amin. Kita butuh Tuhan dalam setiap aspek hidupnya kita. Saya percaya waktu kita sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mau melalui proses yang baru, kita mulai sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita mulai untuk apa? Membaca firman, merenungkan firman, memperkatakan firman. Hari Minggu kemarin kita harus sadar bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin, amin. Dan semua yang kita lakukan, Dia selalu ada beserta kita. Amin. Baik itu sedang dalam keadaan berhasil, dalam keadaan kita sedih, dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita berhasil, Tuhan ada bersama kita. Amin, amin. Tapi apakah kita bisa selalu mengucap syukur? Nah, ini pentingnya kesadaran akan Tuhan. Setelah kita bisa memulai kelahiran yang baru, kita harus belajar untuk sadar bahwa Tuhan selalu ada di tempat menyertai kita. Kenapa harus belajar supaya sadar bahwa Tuhan menyertai kita? Karena banyak orang Kristen sekalipun nggak sadar Tuhan menyertai kita. Contohnya, kalau dalam keadaan sulit, dalam masalah, yang pertama kali diingat apa? Apakah kita mengingat Tuhan langsung? Banyak orang yang tidak mengingat Tuhan. Dalam kondisi sakit, apa yang kita ingat terlebih dahulu? Paling sering yang bisa diingat adalah obatnya, bukan Tuhan. Waktu kita dalam keadaan galau, yang diingat apa? Kesedihan. Waktu kita sedang disakiti orang, yang pertama kali diingat siapa? Orang yang menyakiti kita. Makanya kita perlu belajar untuk apa? Sadar bahwa Tuhan ada menyertai kita setiap saat. Ini perlu dibelajar. Perlu kita harus belajar terus menerus. Karena nggak bisa secara instan. Ya, waktu kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya kita, berarti kita percaya bahwa Yesus ada di dalam hidupnya kita. Kita sadarkan bahwa Yesus yang ada dalam hati kita, dalam tubuh kita, dalam pikiran kita, selalu ada dimanapun saat kita berada, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Nah, kesadaran inilah yang harus kita pupuk terus, belajar terus menerus dari hari ke hari. Jadi bukan dalam keadaan senang saja kita ingat Tuhan, bukan dalam keadaan susah saja kita baru cari Tuhan, tapi dalam segala hal. Nah, inilah bentuk dari kelahiran yang baru. Bukan hanya sekedar selebrasi malam Natal. Saya berharap buat teman seluruh jemaat yang di tempat ini, ya, malam kudus ini bukan cuma selebrasi, tapi sungguh-sungguh kita terus yang sudah lahir baru harus apa? Harus rekomitmen lagi. Mulai belajar lagi untuk apa? Terus mengandalkan Tuhan. Karena di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah permasalahan kita, di tengah-tengah apa yang kita kerjakan, seringkali kita
bisa saja untuk apa? Tidak mengandalkan. Mengandalkan apa? Kekuatan kita sendiri. Makanya kita perlu apa? Berkomitmen lagi. Jadi kalau yang sudah lahir baru, yang sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dari perayaan Malam Kudus lagi, ingat lagi, oh iya, supaya kita berkomitmen lagi. Saya memulai sesuatu yang baru lagi, untuk tetap percaya. Yang sudah, lanjutkan lagi. Karena apa? Kita perlu belajar hari lepas hari. Betul. Karena apa? Singa mengaum itu siap menerkam kita apa? Setiap saat. Makanya kita perlu berjaga-jaga dengan apa? Dengan firman. Amin, amin. Di Malam Kudus, ya, tadi saya bilang, seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan buat kita. Lambang pemerintahan ada di Amin, amin. dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Ayat yang ke-7 bilang apa? Besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Waktu kita sudah lahir baru, kita mengandalkan Tuhan, kita percaya kepada Yesus terus-menerus, maka tadi damai sejahtera dalam hidupnya kita tidak akan berkesudahan. Selalu ada damai sejahtera dalam hidupnya kita. Tapi proses untuk dapat kita terus memiliki damai sejahtera ini yang tidak mudah. Tantangannya itu banyak. Di samping kanan kiri kita itu banyak sekali tantangan. Karena apa? Kita butuh Tuhan. Untuk apa? Kita terus punya rasa percaya. Kita harus butuh Tuhan untuk kita terus punya rasa iman yang tetap berpegang teguh. Karena tidak mudah bagi saudara. Ya. Di dalam kondisi dunia ini yang semakin sulit. Semua percaya kalau dalam kondisinya dunia ini semakin sulit, setiap hari, setiap waktu, setiap tahun semakin sulit. Tetapi siapa yang percaya juga bahwa Tuhan kita lebih besar daripada kesulitan-kesulitan. Ini yang kita harus sadar. Kenyataannya di dunia ini memang semakin sulit. Ya. Nah, proses kita percaya, proses kita untuk tetap bisa berkata bahwa Tuhan kita lebih besar dari setiap masalah, lebih besar daripada setiap kesulitan. Ini yang harus kita belajar setiap hari. Ya. Sesuatu yang baru, yang nanti seperti anak tadi yang lahir, belajar sesuatu yang baru, dimulai yang baru. Kita harus terus setiap saat, setiap waktu kita harus belajar. Karena masalah, karena pergumulan selalu datang tidak sesuai apa yang waktu kita inginkan. Seringkali tiba-tiba datang mendadak di pas waktu-waktu yang mungkin tidak pas dengan kita tidak bisa tolak. Tapi yang kita harus sadar bahwa Yesus ada bersama kita. Nah, inilah proses kelahiran baru di Malam Kudus ini, ya, supaya kita bisa apa? Memiliki damai sejahtera. Karena waktu kita mengandalkan Tuhan, kita bisa selalu memiliki damai sejahtera. Walaupun mungkin kenyataan yang ada di depan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi karena ada Yesus tadi, waktu kita sudah lahir baru, ada damai sejahtera yang melampaui segala. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Renungan Malam Kudus ini supaya kita menjadi orang-orang yang benar. Saya berharap dan saya berdoa buat kita semua, jangan pernah meninggalkan di Malam Kudus ini. Kita menantikan, merayakan dan menantikan Yesus yang lahir. Tapi lebih baik Yesus yang lahir terus, yang kita percayai kita sendiri yang sudah lahir baru. Lahir baru artinya apa? Kita sudah mengundang Yesus masuk dalam hidup kita, menjadi Allah, menjadi Tuhan, menjadi Raja dalam hidupnya kita masing-masing. Dan setelah kita mengundang Yesus, Dia menjadi Raja, menjadi Tuhan. Proses mulai percaya.
untuk kita sadar bahwa Tuhan menyertai kita karena Dia ada dalam hidup kita. Amin, amin. Dia sudah kita undang ada dalam hadirnya hidupnya kita. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat manusia. Tuhan, ini kami. Kami mau Tuhan, bukan seperti malam-malam kudus yang seperti biasa, yang sudah kami lalui dari kami mulai hidup, tapi kami mau hari ini 24 Desember 2025, saat kami menantikan kelahiran Kau yang ke dunia ini, Tuhan, merayakan kelahiran Kau, kami juga mau Tuhan, untuk kami juga lahir yang baru, supaya kami boleh belajar sesuatu yang baru, dan kami siap untuk menghadapi tahun yang baru. Karena waktu Yesus lahir, sesuatu yang baru dimulai dalam kehidupan seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat kami juga lahir baru, semua proses yang dari awal kami mau terus belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang menyadarkan kami untuk kami boleh lahir kembali, menikmati sesuatu yang baru yang mungkin selama ini kami tidak pernah alami. Tuhan, mampukan kami. Ini kami Tuhan. Tuhan, kami mau hidup kami terus percaya kepada Engkau. Tuhan Yesus, kalau setiap kami mau terus belajar untuk mengenal Engkau dengan benar. Kami mau mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika ada dari Bapak Ibu Saudara semua yang belum pernah mengundang Yesus masuk ke dalam hidupnya kita, mari angkat tangan kananmu di dada, tanganmu tinggi, letakkan tangan kirimu di dadamu, supaya kita bisa lahir baru. Kita perlu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, taruh tangan kirimu di dadamu. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, malam ini saya sebut namamu masing-masing. Daniel mengundang Engkau, Tuhan Yesus, masuk ke dalam hidupku, ke dalam hatiku, ke dalam pikiranku. Engkau menjadi Raja, menjadi Tuhan, menjadi Allah seumur hidup. Engkau di dalam aku, di dalam aku, dan kami di dalam Engkau.
supaya hidupku bisa berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau menjadi Tuhan, menjadi Allah, menjadi Raja atas hidup seumur hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memulai sesuatu yang baru terus, karena firman-Mu selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kalau hari ini kami mau terus belajar mengenal Tuhan dengan benar dalam kehidupan kami. Kau yang sudah menjadi Raja, jadi Tuhan, jadi Tuan atas kami semua. Inilah permulaan yang baru dalam hidup kami. Mampukan kami untuk kami bisa melewati proses demi proses, supaya kami kuat iman, kuat kepercayaan kami, pengenalan kami dengan benar akan Tuhan sudah benar-benar sungguh kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menyongsong tahun baru, karena kami sudah lahir dengan baru. Kami juga yang sudah lahir baru, kami sudah berkomitmen lagi untuk kami bisa menghadapi tahun 2020. Tantangan demi tantangan kami akan lewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bapak atas firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik, tiba saatnya untuk kita menyiapkan persembahan Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita menyiapkan persembahan kita di dalam kanan kita, dan kita mengangkat tangan kita. Kita mau berdeklarasi persembahan bersama-sama. Deklarasi mulai. Tuhan menyediakan bagiku roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Benih yang kutabur akan Tuhan lipat gandakan. Oleh karena itu, dengan bersuka cita, aku taburkan benihku pada saat ini. Dan aku percaya keluargaku diberkati, usahaku diberkati, studiku diberkati, dan aku percaya Tuhan berkati yang melimpah. Aku akan terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Aku akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sambil persembahan dijalankan, kita memakan satu pujian itu. Dialah hidup Tuhan. Ku
Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur di ibadah malam kudus ini. Kami juga sudah memberikan persembahan, baik itu persembahan sukarela ataupun persembahan persekutuan. Tuhan, sucikan dan kuduskan persembahan ini. Semua yang dipakai untuk pelayanan kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya. Tuhan akan gantikan 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat sampai lumbung-lumbungmu penuh melimpah. Tuhan, untuk tangan-tangan yang belum bisa memberikannya, Tuhan juga menolongnya. Saat mereka mengerjakan sesuatu, Tuhan siapkan mereka roti dan benih supaya mereka bisa tabur di hari berikutnya atau di minggu berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di ibadah kami juga Tuhan, kami sudah selesai. Tetapi kami tahu firman-Mu tidak pernah selesai dalam hidup kami. Terus akan menyelesaikan firman itu supaya kami menyukai prosesnya. Untuk kami proses mengenal Tuhan dengan benar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami juga sebentar mau makan. Tuhan berkati makan minum kami. Sucikan dan kuduskan makan minum kami. Semua saat kami makan, menyehatkan menguatkan tubuh badan kami di dalam nama Yesus. Tubuh kami yang capek, Tuhan gantikan dengan kekuatan yang baru. Yang sakit Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur dan sebelum pulang kami mau menerima berkat Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kasih setia, kebaikan, kemurahan, perlindungan, penyertaan, bahkan pengenalan Tuhan yang benar selalu ada dalam hidup. Diberkati rumah, diberkati masa depan, diberkati keluarga, diberkati hidupmu, diberkati sekolahmu, diberkati kuliahmu, diberkati usahamu, diberkati pelayananmu, diberkati semua yang akan dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Apapun akan menjadi berhasil. Bahkan perjalanan hidupmu menjadi berhasil dan beruntung. Kau akan terus naik menjadi kepala dan bukan ekor, dan akan menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel tercurah penuh melimpah dalam kehidupan. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita sebagai mempelai-mempelainya, dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia kekal selama-lamanya. Haleluya. Kami terima berkat. Pengumuman besok ibadah Natal jam 9.30 di tempat ini, ya, kita sama-sama merayakan Natal bersama-sama di tempat ini, ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Belum. Ya, sama. Ya, sama. Selamat Kudus.